Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi teman semua. Jumpa lagi dengan saya Amr Hafsan di channel ini. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kembali saya melanjutkan pembahasan tentang soal-soal TU CPNS untuk persiapan menghadapi tes CPNS tahun ini. Nah, di sini saya akan membahas kelanjutan dari video tentang pembahasan soal perbandingan kuantitatif ya. Baik, kita langsung saja ya masuk ke pembahasan soal-soalnya. Ya, jadi sekarang kita sudah sampai di soal nomor 6 ya. Jadi nomor 6 ini merupakan oleh-oleh ya PR dari video sebelumnya. Dan saya melihat sudah ada yang berkomentar memberikan jawaban ya. Baik, coba kita bahas sama-sama di sini. X-nya adalah 1/42 dikurangi 1/48. Dan Y-nya di sini adalah 1/44 dikurangi 1/46. Nah, kita selesaikan dulu satu-satu ya. Untuk X-nya di sini itu sama dengan, ya, kita samakan dulu penyebutnya, dikalikan saja 42 kali 48, dapatnya 2026. Ini 1 dikali 48, 48, dikurang 1 kali 42 adalah 42. Ini berarti dapatnya 6 ya. Kemudian di sini dibawa 2026. Ini kalau kita sederhanakan ya, masing-masing bagi 6, berarti 1/2026 bagi 6 itu dapatnya adalah 33. 6. Nah, untuk Y-nya berarti dengan cara yang sama, ini kita kalikan 44 dikali 46 itu dapatnya 2024. 1 kali 46 /46 dikurang 1 kali 44 adalah 44. Nah, ini 46 dikurang 44 ini adalah 2/2024. Masing-masing bagi 2, ini 1 berarti di bawah adalah 1012. Prinsipnya teman-teman, kalau ada pecahan itu pembilanya sama seperti ini, yang dilihat adalah penyebutnya ya. Semakin besar penyebutnya ya, semakin besar penyebutnya itu semakin kecil nilai pecahan itu. Atau kalau dibalik, semakin kecil ya nilainya di penyebut, maka semakin besar nilai dari pecahan itu. Sehingga ini kesimpulannya adalah X lebih dari Y ya. Saya kira benar ya, di komentar itu saya lihat. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Seperti biasa teman-teman, kalian yang mengerjakan terlebih dahulu ya. Untuk nomor 7 ini saya beri durasi waktu 10 menit untuk memahami. Dan kalau misalkan mau dikerjakan boleh di stop videonya. Silakan ya. Oh, kenapa ini kembali ya? Oke, saya jalankan dulu. Ya, baik ya, waktu habis ya. Saya kira teman-teman semua sudah mendapatkan apa jawabannya. Nah, di sini soalnya diketahui persegi dengan panjang sisi adalah 48 cm dan lingkaran yang mempunyai diameter itu 56 cm. X adalah luas persegi dan Y adalah luas lingkaran. Nah, apa kira-kira jawabannya di sini, teman-teman? Nah, jadi kita cari dulu masing-masing luas persegi dengan luas lingkaran. Jadi untuk X adalah luas persegi. Apalagi luasnya persegi, teman-teman? Luasnya persegi itu adalah sisi kali sisi. Ya, sisinya itu adalah 48. Berarti 48 dikali 48. Ini kalau kita kalikan, itu dapatnya adalah 2304. Gitu ya. Nah, terus untuk Y-nya, itu adalah luas lingkaran. Ya, apa rumusnya luas lingkaran? Luasnya lingkaran itu adalah pi R kuadrat ya, dimana pi itu nilainya 22/7 atau bisa juga diganti dengan 3,14 ya. R itu ini kan diketahui diameternya 56. R itu adalah setengah diameter ya, ini ketetapan. Jadi kalau setengah dari 56 itu dapatnya adalah 28 seperti itu ya. Nah, berarti yang pi yang kita gunakan adalah 22/7 karena ini kelipatan 7 ya. Kita tuliskan 22/7 karena R pangkat 2 berarti 2 kali kita tulis ya yang ini. Jadi 28 dikali 28. Nah, sekarang tinggal kita selesaikan. Ini kita bisa coret ya. Dapatnya 4. Jadi 22 dikali 4 dikali 28. Dapatnya adalah 2464
4. Nah, sekarang tinggal kita bandingkan. Ya. Apakah X lebih dari Y? Ini kan X, ini adalah Y. Ini salah ya. X lebih dari Y ini salah. Apakah X sama dengan Y? Yang ini? Ini bukan. Nah, sekarang 2X lebih dari Y. Kalau kita kalikan 2X ini, kita kali 2 ini berarti 4608. Nah, kenyataannya ketika kita kali 2, 2X ini lebih dari Y. Berarti C jawabannya. Tidak usah kita uji yang lain kalau kita sudah mendapatkan jawaban yang benar ya. Kalau kita uji yang lain lagi, itu nanti makan waktu. Baik, next nomor 8. Coba dikerjakan dulu. Ya, oke. Waktu habis, saya kira kalian sudah mendapatkan jawabannya. Atau setidaknya sudah bisa memahami apa soal ini yang diinginkan. Nomor 8, sebuah mobil melaju dari kota A ke kota B dengan kecepatan 120 km per jam, ya, dengan menghabiskan bahan bakar 30 liter, ya. Terus X-nya di sini adalah bahan bakar yang diperlukan mobil jika melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Berapa liter begitu? Nah, ini 120, jadi ceritanya kalau 120 km per jam itu dia bisa menghabiskan bahan bakar sebanyak 30 liter. Tapi kalau misalkan 60 km per jam, itu berapa kira-kira ya? Berapa liter bahan bakar yang dihabiskan? Saya misalkan X. Nah, untuk kasus ini kita bisa kerja dengan menggunakan prinsip perbandingan. Ya, apakah perbandingan senilai atau berbalik nilai? Coba kita lihat logikanya. Nah, ini kan menurun ya. Ini kan menurun kecepatannya. Kira-kira kalau misalkan kecepatannya menurun, bahan bakar yang diperlukan itu lebih dari 30 atau di bawahnya 30. Ya, kalau misalkan dalam logikanya yang diperlukan bahan bakar itu di bawahnya 30, artinya ini menurun, berarti itu dikerjakan, itu termasuk perbandingan senilai. Seperti itu ya. Nah, berarti kalau cara kerjanya untuk perbandingan senilai, itu tinggal kita kali silang saja ya, teman-teman. Tinggal kita kali silang seperti ini. Berarti 120 dikali X itu 120X sama dengan 30 kali 60, itu dapatnya 1800. Ya, seperti itu. Sehingga ini kalau kita bagi, X-nya, 0-nya dulu dicoret, X-nya dapat 180 per 12. Dapatnya X itu adalah 180 dibagi 12 itu dapatnya adalah 15. Berarti di sini 15 liter. Berarti kesimpulannya di sini karena di sini X-nya 15, Y-nya 20, berarti X kurang dari Y. Ya, bisa dipahami teman-teman? Kalau misalkan belum paham ya, bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah video ini. Oke? Next, nomor 9, coba dikerjakan dulu. Oke, waktu habis. Saya kira teman-teman semua sudah mendapatkan ya bagaimana cara kerjanya ini. Coba kita bahas sama-sama. Mobil Pak Budi menempuh perjalanan 1,5 jam dengan menghabiskan bensin sebanyak 35 liter. Ini sepertinya sama saja ya dengan yang tadi. Berapa lama perjalanan Pak Budi jika mengisi tangki 70 liter bensin dengan kecepatan yang tetap? Y-nya adalah 3 jam. Ya, coba kita cek apakah perbandingan senilai atau berbalik nilai. Di sini kalau 1,5 jam ya, itu bisa menghabiskan bensin sebanyak 35 liter ya. Kalau misalkan 70 liter, di sini kan tidak diketahui ya. 70 liter. Ini bertambah ya. Kalau misalkan 35 liter itu 1,5 jam, kalau 70 liter bensin, apakah lama perjalanannya di atas 1,5 atau di bawahnya 1,5? Itu dulu yang teman-teman jawab. Kalau misalkan di atas bertambah juga ini, di atasnya 1,5 seperti ini, berarti itu juga termasuk perbandingan senilai. Gitu ya. Kalau tadi itu sama-sama berkurang, ini sama-sama bertambah. Itu perbandingan senilai.
Kecuali kalau misalkan ada salah satunya bertambah, terus di satu sisinya berkurang, maka itu termasuk perbandingan berbalik nilai. Mungkin ada di soal ini sebentar ya. Nah, berarti cara kerjanya sama saja yang tadi. Kita kali silang ya. Kita kali silang yang ini. X dikali 35 itu 35X. Kemudian 1,5 dikali 70 itu dapatnya adalah 105. Oke? Jadi X-nya 105 dibagi 35 itu dapatnya adalah 3. Berarti di sini adalah 3 jam. Berarti kesimpulannya sama. X lebih dari Y. Ya. Oke, bisa dipahami teman-teman? Semoga bisa dipahami ya. Kalau misalkan masih ada yang tidak dipahami, silakan ditanyakan di kolom komentar. Baik, nomor 10, coba dikerjakan lagi. Oke, waktu habis ya. Saya kira teman-teman sudah mendapatkan pencerahan untuk soal ini. Nah, sekelompok siswa mendapatkan hadiah berupa uang yang jika dibagikan ke 25 orang siswa, maka masing-masing siswa itu akan mendapatkan uang sebesar Rp200.000. Berapa banyak uang yang diperoleh masing-masing siswa jika berkurang 5 siswa? Ya, ceritanya begini. Kalau 25 orang yang dibagikan uang, masing-masing orang ini, masing-masing siswa ini mendapatkan uang sebesar 200.000. Gitu ya. Tapi kalau misalkan berkurang 5 siswa, 20 siswa, kira-kira berapa uang yang didapatkan masing-masing? Ini lagi-lagi konsep perbandingan, tapi kita akan cek apakah perbandingan senilai atau berbalik nilai. Ini yang diketahui berkurang. Kira-kira teman-teman, kalau misalkan berkurang orang yang dibagikan uang, nah apakah yang didapatkan itu melebihi 200.000 atau di bawahnya 200.000? Ya, yang pastinya logikanya kalau berkurang siswa itu maka pasti akan bertambah uang yang didapatkan. Ya, berarti ini bertambah. Nah, ini kalau kasusnya seperti ini maka dinamakan perbandingan berbalik nilai. Yang cara kerjanya itu tinggal dikali lurus saja ya. 20 dikali X itu 20X sama dengan 25 dikali 200.000. Nah, ini yang nolnya bisa dicoret gitu ya. Kemudian 2 juga bisa dicoret. 1 di sini. Di sini X, kemudian 25 dikali 1 25. Nolnya 1 2 3 4. 1 2 3 4. Berarti X-nya itu adalah 250.000. Coba kita cek. Saya tulis dulu di sini. X kurang dari 2Y, ini kalau kita kali 2, ini kan kalau kita kali 2 berarti 250.000. Harusnya sama di sini ya, berarti salah. Apakah X sama dengan Y? Nah, salah ya, karena ini kan X, ini adalah Y. Ini juga salah. X sama dengan 2Y. Tadi ini 2Y, berarti 2 dikali 2Y. 2 dikali Y itu 250.000. Berarti ini sama. Ya, C yang sama. X sama dengan 2Y. Oke, next lagi. Wah, ini kalau teman-teman mau memperdalam khusus TIU, bisa dipesan ya di toko Shopee Ruang Tentor. Ya, ini saya skip saja. Oke, untuk soal ini silakan teman-teman semua coba-coba dikerjakan ya. Dan jawabannya dikirimkan di kolom komentar yang ada di bawah video ini. Nanti kita tunggu jawabannya kalian. Baik, saya kira sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi.